Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah dihadapkan pada dua pilihan prioritas yang harus diselamatkan, yakni kesehatan masyarakat dan kesehatan ekonomi. Kedua sektor ini menjadi sangat penting karena menentukan masa depan negeri ini. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menyelaraskan penanganan kesehatan sekaligus pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Sementara itu, sebagai upaya menyelamatkan kesehatan dan ekonomi masyarakat Indonesia, dalam ratas terkait penanganan COVID-19, Presiden Joko Widodo membentuk tim penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Tugas Satgas COVID-19 menggantikan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Sementara Satgas Pemulihan Ekonomi dibentuk khusus untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tengah pandemi corona. Dalam ratas, Presiden menekankan bahwa di tengah menghadapi tantangan ekonomi, aspek kesehatan menjadi yang utama. Untuk itu pentingnya memiliki signs of crisis di tengah pandemi yang terus merebak ke penjuru negeri. Hati-hati betul, jangan sampai aura krisis itu sudah hilang, semangat menangani krisis ini hilang atau turun. Oleh sebab itu saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari komite. Komite ini dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi agar seimbang antara gas dan remnya. Dan penanganan kesehatan menjadi prioritas. Pembubaran Satgas COVID-19 enggak ada, baik di pusat maupun di daerah. Semuanya harus tetap bekerja keras. Malam ini kita akan bahas selengkapnya di Indonesia Bicara. Ya, pemirsa, negara-negara di dunia kini sedang dihadapkan pada tantangan besar penanganan virus corona termasuk Indonesia. Presiden Joko Widodo pun membentuk tim penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi menggantikan fungsi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Langkah tersebut merupakan upaya menyelaraskan penanganan kesehatan sekaligus pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Untuk itu kita akan bahas malam ini bersama saya, Aprilia Putri. Namun sebelum kami hadirkan perbincangannya, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi kepada Anda. Ini pemirsa, Bupati Ogan Ilir Ilyas Panjala menyampaikan kepada publik telah terinfeksi COVID-19. Dengan infus di tangannya, Bupati Ogan Ilir mengumumkan dirinya positif COVID-19 langsung di hadapan wartawan. Bupati meminta wartawan yang melakukan kontak langsung untuk segera menjalani rapid test. Keterbukaan Bupati sebagai pejabat publik terkonfirmasi positif COVID-19 mendapat apresiasi Gubernur Sumatera Selatan. Namun di sisi lain, Gubernur Sumatera Selatan menyayangkan cara Bupati dalam menyampaikan keterangan kepada wartawan. Meski menggunakan masker, cara Bupati bertatap muka dengan rekan wartawan dalam menyampaikan informasi justru berpotensi memperluas penularan COVID-19. Meski Bupati menjalani isolasi selama 2 pekan, roda pemerintahan di Kabupaten Ogan Ilir tetap berjalan normal karena semua agenda kegiatan Bupati tetap dilaksanakan melalui media virtual. Ya, pemirsa merasa tidak yakin dengan hasil uji swab sebelumnya yang dinyatakan positif COVID-19. Wakil Wali Kota Solo Ahmad Purnomo melakukan uji swab mandiri di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo, Jawa Tengah. Pada hasil uji swab kedua, Ahmad Purnomo dinyatakan negatif COVID-19. Wakil Wali Kota Solo Ahmad Purnomo dapat bernafas lega setelah menerima hasil tes PCR dari Rumah Sakit Kasih Ibu Solo, Jawa Tengah dan dinyatakan negatif COVID-19. 2 kali uji swab dengan selisih 1 hari namun memiliki hasil berbeda. Kasus Wakil Wali Kota Solo Purnomo pernah terjadi pada pasien terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala. Meski hasil uji swab kedua dinyatakan negatif, Purnomo tetap menjalani masa karantina mandiri di rumahnya hingga 2 Agustus mendatang. Kita ke informasi lain, pemirsa. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan himbauan resmi soal pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha dan juga pelaksanaan kurban pada 1441 Hijriah yang berlangsung di tengah pandemi virus corona atau COVID-19.
Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam mengatakan sholat Idul Adha pada 10 Zulhijjah atau Jumat 31 Juli 2020 hukumnya sunnah mu'akkad. Ia mengimbau untuk daerah yang belum sepenuhnya terkendali harus terus mempertimbangkan kondisi faktual. Sementara di kawasan yang mulai terkendali, maka sholat Idul Adha dapat dilaksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan. Pemirsa, pengembangan vaksin COVID-19 yang dilaksanakan Bio Farma dan Universitas Padjadjaran Bandung memasuki tahapan uji klinis. Bio Farma dan Unpad membuka kesempatan bagi sukarelawan untuk berpartisipasi dalam uji klinis virus COVID-19. Tim riset Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Unpad memilih 6 lokasi di Kota Bandung untuk uji klinis vaksin COVID-19. Dalam pelaksanaannya, uji klinis tahap 3 akan dilakukan dengan mengambil sampel 1.620 relawan. Pelaksanaan uji klinis disebar di 6 lokasi, diantaranya Rumah Sakit Pendidikan Unpad, Kampus Unpad di Patikukur, Puskesmas Garuda, Puskesmas Cimbuleuit, dan Puskesmas Diago, serta Puskesmas Sukapakir. Setelah divaksin, para relawan nantinya akan dikarantina dulu selama 14 hari. Sementara untuk pola rekrutmen relawan, tim riset FK Unpad dan Bio Farma sudah melakukan sosialisasi. Ya, pemirsa, gedung DPRD DKI Jakarta ditutup sementara. Penutupan dilakukan pasca 4 karyawan DPRD DKI Jakarta yang terkonfirmasi positif COVID-19. Keputusan penutupan gedung DPRD DKI Jakarta untuk sterilisasi ditandatangani oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi. Penutupan berlangsung selama 5 hari, terhitung hari ini hingga 2 Agustus 2020 mendatang. Selama penutupan, gedung DPRD akan dilakukan sterilisasi dengan menyemprotkan cairan disinfektan. Seluruh kegiatan kerja dan aktivitas di DPRD DKI Jakarta akan mulai aktif kembali pada Senin 3 Agustus mendatang. Sementara untuk seluruh kegiatan yang sudah dijadwalkan akan tertunda dan dijadwalkan kembali melalui rapat Badan Musyawarah. Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah membentuk tim penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi menggantikan fungsi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Selengkapnya di Indonesia Bicara sesaat lagi.